podcast kelompok 4. Jadi di sini kita bakal banyak banget bahas beberapa hal, tetapi tema kali ini yaitu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya yang sangat spesial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmanul Azmi dan dua rekan saya. Yang pertama ada Maya Fitriani, yang kedua ada Muhammad Awal Azka Nur Rahman. Hai, terima kasih. Perkenalkan, saya Maya Fitriani. Saya sangat senang bisa bergabung dalam diskusi kali ini. Halo everyone, saya Muhammad Awal Azka. Saya juga sangat antusias untuk membahas topik ini bersama kalian, oke? Nah, yang tadi adalah rekan-rekan saya yang akan menemani saya dalam podcast kali ini. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu apa sih activity based costing ini atau disebut dengan ABC. Kita coba diskus dengan kedua rekan saya ini. Jadi menurut Azka dan Maya, apa sih activity based costing itu? Baik, Activity Based Costing atau ABC ini adalah metode akuntansi yang mengalokasikan biaya ke produk atau layanan berdasarkan konsumsi aktivitas yang berkontribusi pada biaya tersebut. Dengan kata lain, ABC membantu bisnis memahami dengan lebih akurat di mana biaya sebenarnya dikeluarkan. Misalnya dalam sebuah perusahaan manufaktur, biaya tidak hanya datang dari bahan baku dan tenaga kerja langsung, tetapi juga dari berbagai aktivitas lain seperti pengaturan mesin, inspeksi kualitas, dan penyimpanan barang. Jadi dengan ABC, setiap aktivitas ini dapat dihitung secara lebih tepat, sehingga perusahaan mendapatkan informasi biaya yang lebih akurat tentunya. Jadi dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa activity based costing itu atau disebut juga dengan ABC adalah metode yang membantu bisnis memahami dan mengalokasikan biaya dengan lebih akurat berdasarkan aktivitas yang benar-benar mengonsumsi sumber daya gitu. Jadi dengan pendekatan ini perusahaan dapat mengidentifikasi biaya tersembunyi, meningkatkan efisiensi operasional dan menetapkan harga yang lebih tepat gitu. Jadi tidak salah mengambil keputusan juga. Jadi pada akhirnya ABC ini juga bukan hanya sekedar metode akuntansi gitu, tetapi juga bisa jadi alat strategis untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Tadi di sini kita sudah sedikitnya membahas mengenai apa sih ABC ini gitu. Sekarang pertanyaannya, mengapa sih ABC ini penting gitu? Pertama, karena metode ini memberikan gambaran biaya yang lebih akurat dibandingkan dengan metode tradisional. Dalam metode konvensional, biaya overhead sering dialokasikan secara merata ke semua produk berdasarkan jam tenaga kerja atau jumlah unit yang diproduksi. Dan yang kedua, itu bisa menyebabkan distorsi biaya dan mengarah pada keputusan yang kurang tepat. Dengan ABC, perusahaan bisa mengetahui produk atau layanan mana yang sebenarnya lebih menguntungkan dan mana yang justru membebani keuangan pada perusahaan. Nah, dari penjelasan Azka dan Maya bisa kita simpulkan bahwa ABC ini memberikan gambaran biaya yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional atau yang lama. Jadi dengan mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar mengonsumsi sumber daya ini gitu. Jadi ABC ini juga membantu perusahaan menghindari distorsi biaya gitu. Hasilnya bisnis dapat membuat keputusan yang lebih tepat, juga mengetahui produk atau layanan mana sih yang paling menguntungkan gitu dan mengoptimalkan strategi keuangan mereka. Nah, tadi kita sudah membahas sedikitnya tentang kenapa ABC ini penting gitu untuk perusahaan terutama gitu. Nah, setelah kita membahas pentingnya ABC ini, mungkin beberapa dari kalian udah ada yang paham juga, ada yang tahu juga gitu. Selanjutnya, selain penting, apa saja sih manfaat dari ABC ini gitu, dari pengambilan keputusan gitu. Kali ini akan dibantu dijelaskan oleh teman saya yaitu Maya. Salah satu manfaat utamanya adalah penentuan harga yang lebih akurat karena perusahaan mengetahui biaya yang sesungguhnya. Selain itu, ABC juga membantu mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien sehingga perusahaan bisa meningkatkan efisiensi
operasionalnya. Oke, thank you Mai. Jadi di sini aku bakal sedikit menambahkan dari penjelasan Maya tadi. Betul kata Maya, dengan memahami biaya aktivitas per aktivitas gitu. Jadi manajemen ini bisa mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan gitu, supaya lebih jelas gitu. Jadi di sini saya punya contoh kasus singkat, misalnya sebuah perusahaan memiliki dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B gitu. Jadi dalam metode tradisional, biaya overhead diakumulasikan berdasarkan jam kerja, sehingga tampak seolah-olah produk ini memiliki biaya produksi yang sama gitu. Tapi setelah menerapkan ABC ini, ABC costing ini gitu ya, perusahaan menemukan bahwa produk A membutuhkan lebih banyak infeksi dan pengaturan mesin dibanding produk B gitu. Akibatnya biaya sebenarnya lebih tinggi gitu untuk produk A dibandingkan produk B ini gitu. Dengan informasi ini bisa menyesuaikan strategi harga atau mencari cara untuk meningkatkan efisiensi produksi. Oke, manfaat udah. Di sini kita masuk ke dalam tahapan penerapan activity based costing ini gitu. Jadi ada beberapa tahapan dalam ABC ini yang perlu dilakukan agar metode ini dapat dilakukan secara efektif, dan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Azka. Tahapan 1 adalah mengidentifikasi aktivitas, pool biaya aktivitas, dan pengukuran aktivitas. Langkah utama yang pertama dalam menerapkan sistem ABC adalah mengidentifikasi aktivitas yang akan menjadi dasar sistem tersebut. Langkah ini mungkin sulit, memakan banyak waktu, dan membutuhkan pertimbangan. Tahapan kedua, membebankan biaya overhead ke pool biaya aktivitas. Alokasi tahap pertama biasanya berdasarkan hasil tanya jawab nih dengan pegawai yang terkait langsung dengan aktivitas. Sebagai contoh, Classic Brass perlu mengalokasikan upah pabrik tidak langsung ke dalam 5 pool biaya aktivitas. Tahap ketiga, menghitung tarif aktivitas. Tarif aktivitas yang akan digunakan untuk pembebanan biaya overhead ke produk dan diharapkan diproduksi perusahaan untuk bauran produk saat ini dan untuk melayani pelanggan saat ini. Tahapan keempat, membebankan biaya ke objek biaya dengan menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Dalam alokasi tahap kedua, tarif aktivitas digunakan untuk membebankan biaya produk dan pelanggan. Tahapan kelima, menyiapkan laporan manajemen. Laporan manajemen umumnya yang dibuat dengan data ABC adalah produk dan profitabilitas pelanggan. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini tentang activity based costing dan bagaimana metode ini bisa membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik tentunya. Dan jika perusahaan Anda masih menggunakan metode tradisional dan sering menghadapi tantangan dalam alokasi biaya, mungkin sudah saatnya mempertimbangkan ABC costing. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya bagikan kepada pemirsa kali ini tentang ABC costing. Saya Maya, pamit undur diri. Ya, Azka, izin pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Oke, terima kasih banyak udah dengerin kita dari awal sampai akhir pada episode kali ini. Jangan lupa untuk follow podcast kita agar tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.